Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara tentang topik ataupun tema yaitu tempat tinggal jin, ya, tempat tinggal jin. Jadi biasanya bangsa jin itu lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Jadi tempatnya sepi, tidak dihuni manusia, tidak ada manusia di situ, itu biasanya jin lebih senang ketimbang harus berdampingan dengan manusia. Seperti di padang pasir, ya kalau kita di sini nggak ada padang pasir ya di hutan-hutan ya, di gunung-gunung, di hutan belantara yang jarang didatangi oleh manusia. Namun ada juga bangsa jin yang tinggal di tempat yang kotor seperti tong sampah, tempat pembuangan-pembuangan sampah dan pembuangan kotoran. Jadi di antara jin tersebut ada yang tinggal di tempat yang sepi, ada juga yang di tempat yang ada manusianya, tapi di tempat-tempat yang kotor. Namun ada juga bangsa jin ini yang hidup berdampingan dengan manusia, tinggal di rumah-rumah itu juga ada ya. Jadi mereka ini bermacam-macam tipenya. Karena itu Rasulullah SAW pernah suatu ketika keluar menuju ke padang pasir, ke tempat yang sepi, untuk berdakwah atau mengajak bangsa jin ini kepada agama Allah. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran ya, membacakan Al-Quran dan didengar oleh bangsa jin ini. Hadis tentang kisah ini banyak sekali riwayatnya, seperti yang terdapat di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Salah satunya dari jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi ada yang tinggal di tong sampah karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia, terutama dari tulang belulang ya, sisa makanan manusia yang dibuang itu menjadi makanan bangsa jin. Sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita sebutkan tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Jari, salah seorang perawi yang sikoh dari negeri Syam. Dia salah seorang tabi'in dan dia berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya, melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Nah ini setiap rumah itu, jadi tempat tinggal mereka di rumah-rumah itu di atap ya, di atap rumah. Kemudian jika mereka makan siang, jin-jin itu turun dan makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Nah ini menarik ya, jadi bangsa jin itu di rumah-rumah yang dihuni manusia, mereka tinggal di atapnya. Ketika kita makan, mereka turun dan ikut makan. Ketika makan siang, begitu juga pada makan malam. Ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Mengenai tipu daya setan ini, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidaklah setiap penghuni rumah dan dari kalangan kaum muslimin melainkan genteng atas atap rumah mereka terdapat jin-jin muslim. Di rumah kaum muslimin, di atas genteng itu tempat tinggalnya jin muslim. Kemudian jika mereka bersantap siang, jin itu pun turun dan makan bersama mereka. Dan jika mereka makan malam, jin ini juga ikut turun dan makan bersama mereka. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin ini. Jadi memang pandangan kita terjaga sehingga tidak bisa melihat penampakan jin-jin itu ya. Namun karena bukan berarti karena tidak bisa kita lihat, bukan berarti bangsa jin ini tidak ada. Jadi memang ada ya. Ada juga jin yang tinggal di dalam WC ya, kamar mandi, ya dan sejenisnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, salah seorang di antara kalian masuk ke dalam kamar mandi atau ke dalam WC, hendaklah ia berdoa untuk berlindung dari gangguan jin dan setan itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hubais. Artinya, ya Allah sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan.
Jadi WC, kamar mandi itu juga merupakan tempat tinggal jin, terutama jin yang kafir ya. Kalau jin yang muslim itu di atas genteng, atau di atas atap rumah. Jadi jin yang bertempat tinggal di kamar mandi atau WC itu adalah jin kafir ya. Karena memang jin kafir itu lebih memilih tempat-tempat yang najis dan kotor sebagai tempat tinggal mereka. Jadi ingat doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin ataupun setan, jenis laki-laki maupun perempuan. Jadi jin kafir itu dia menyukai tempat yang kotor, sebaliknya dia tidak menyukai harum-haruman. Ya, terutama seperti haruman yang seperti kasturi gitu ya, gaharu, harum-haruman wewangian itu mereka tidak suka. Mereka suka ke hal yang kotor, yang berbau, yang najis. Itu sifat dan wataknya bagi jin yang kafir. Dan dia sangat benci harum-haruman seperti yang minyak-minyak kasturi gitu ya. Sementara jin muslim sebaliknya menyukai aroma-aroma seperti minyak kasturi dan sejenisnya, wewangian, sebagaimana halnya manusia. Jadi bangsa jin ini biasa menghuni, ada juga yang biasa menghuni gedung-gedung, rumah-rumah yang kosong, ataupun kamar-kamar yang tidak ditinggali oleh manusia yang sudah lama kosong. Kalau rumah ataupun kamar yang sudah lama tidak ditinggali, itu bisa jadi mereka akan menghuni di situ. Apalagi kalau kamarnya tidak pernah dibuka, tidak ada pencahayaan, tidak ada sirkulasi udara, lembab, tidak pernah ditinggali oleh manusia, itu nanti akan menjadi rumahnya atau tempat tinggal bangsa jin. Imam Nasai meriwayatkan dari Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, La yabulanna ahadukum fil hijr. Janganlah salah seorang di antara kamu buang air kecil di liang-liang atau lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa kita dimakruhkan untuk kencing di lubang-lubang, di liang-liang? Nah, dimakruhkan ya, kalau kita ketemu lubang ataupun liang, kalau di lapangan atau di luar, itu dimakruhkan kita untuk buang hajat di situ. Karena liang-liang tersebut merupakan tempat tinggal jin. Bangsa jin juga biasa menghuni kandang-kandang unta. Nah, itu kalau di Arab ya, tapi kalau di sini karena nggak ada unta, berarti kita ibaratkan ya kandang sapi, kandang kuda, kandang kambing. Jadi di kandang-kandang binatang itu biasanya juga menjadi rumah-rumah ataupun tempat-tempat tinggalnya. Jadi sebuah hadis juga mengatakan bahwa kandang-kandang unta atau di tempat kita tuh kandang sapi, kandang kerbau, kandang kambing itu adalah tempat tinggalnya jin, sebagaimana yang terdapat pada Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya. Demikian sedikit untuk sharing atau menambah wawasan kita kali ini. Sampai jumpa di bahasan-bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amantu anna al-akhirah la budda yawman atiyah kullul khalaiqi hadirah kullu as-sarair badiyah